Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan dan terus mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi. Sehat semua ya. Oke, para mahasiswa sekalian, pada pekan ini saya akan memberikan pengantar kuliah dengan tema apa tema kita nih? Mengerti dan menguasai teknik presentasi seminar IT yang diterima. Nah, karena saya meyakini semua Anda sudah menyiapkan materi-materi dan bahan untuk mempresentasikan tugas akhir, maka saya berharap bahwa Anda akan punya kemampuan dalam mempresentasikan hasil-hasil riset, hasil penelitian dari tugas akhir Anda yang dapat diterima dan didengarkan oleh audiens. Nah, saya memberikan beberapa pengantar saja. Saya yakin Anda sudah menguasai materi-materi yang ingin Anda presentasikan dari tugas akhir Anda. Dan jangan lupa, Anda wajib mengupload minimal 5 video review dari jurnal yang sesuai dengan minat Anda. Sehingga dengan itu saya meyakini bahwa Anda bisa melakukan presentasi dan Anda memang layak ya lulus dengan predikat terbaik. Karena itu saya akan memandu beberapa contoh lagi teori ya, membuat presentasi yang Anda lakukan itu diterima dan didengarkan oleh audiens. Ada 4, saya masih pakai teori before success 30. Yaitu yang pertama ya, teorinya adalah intonasi. Ya, bagaimana intonasi? Yang dimaksud adalah pada saat kita presentasi itu jangan datar. Jadi jangan datar-datar saja mempresentasikan. Ya, saya mempresentasikan hasil penelitian saya ini karena saya lihat ada kebutuhan. Nah, itu kan terlalu datar. Tapi kita menyampaikan dengan penuh hentakan, ya. Dengan penuh hentakan saja. Saya melihat ada sesuatu yang menarik pada saat saya melakukan riset dan penelitian di Puskesmas Pasundan atau di Puskesmas Sempaja. Pada saat terjadinya antrian, pada saat terjadinya pencatatan administrasi, registrasi secara tulis menulis pada buku besar, saya berpikir kenapa tidak dilakukan ya menggunakan basis data pada komputer, ya, bukan cuma di Excel yang sekedar memindahkan, tapi pada penemuan data kembali, yaitu menggunakan program atau aplikasi yang memudahkan petugas dan juga pasien atau keluarga pasien untuk mendapatkan ya temu kembali datanya. Nah ini, jadi tekanan-tekanan itu diperlukan untuk memudahkan, untuk memberikan daya tarik bagi audiens, ya, bagi peserta atau siapa saja. Dalam hal ini adalah Anda akan berhadapan dengan dosen-dosen ya berkapasitas S2 atau S3 pasca sarjana, sehingga Anda lebih siap dan lebih lebih dapat diterima karena Anda menyampaikan presentasinya penuh hentakan, ya. Jadi itu yang saya lihat pada riset atau penelitian yang saya lakukan di Puskesmas Sempaja misalnya. Karena itu saya tertarik untuk memberikan solusi terhadap banyaknya antrian warga dan keluarga pasien, ya, sementara kebutuhan pencatatannya terlalu sederhana. Nah, di sini saya berperan untuk memberikan solusi sebagai orang IT dalam ruang pendaftaran. Nah, gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, eye contact. Eye contact itu adalah seakan kita dekat dengan audiens, ya, kontak mata maksudnya, ya. Dan ucapkanlah misalnya saya mencintai diri saya sendiri, ya, untuk tetap menjaga kesehatan. Karena itu saya memberikan asupan makanan atau saya mencari atau saya mendapatkan makanan-makanan bergizi seperti buah atau kalau madu atau makanan-makanan bukan fast food, junk food dan lain sebagainya. Itu kita memberikan
menyampaikannya dengan cara melihat ya kepada mata audiens, ya seperti yang saya sampaikan, bukan matanya yang dilihat, ya khawatir Anda terjadi kontak mata, frekuensinya bertemu, malah Anda GR ya, tapi melihat di atas matanya ya. Jadi seakan-akan kita melihat, untuk memastikan bahwa seakan-akan kita dekat dengan mereka, kita seperti ngobrol atau kita seperti sedang menyampaikan sesuatu dengan penuh sumeh misalnya, atau penuh senyum ya, penuh perhatian ya. Bukti kita perhatian itu adalah kita melihat dan memperhatikan wajahnya, memperhatikan matanya dan lain sebagainya. Itu sebagai sarana mendekatkan diri kita dengan audiens itu. Kemudian misalnya kita bisa mengucapkan saya sangat bahagia pada hari ini ya, karena saya bisa mempresentasikan hasil-hasil riset penelitian saya selama beberapa bulan ini pada kesempatan yang baik ini, dan saya yakin saya bisa menyampaikannya dengan baik. Atau saya sangat bahagia dan saya sangat bisa ya. Kemudian juga saya sangat mampu untuk menyampaikan temuan-temuan terbaru dari apa yang saya buat dalam aplikasi. Nah gitu kira-kira. Ini menjadi salah satu dari hal penting untuk disampaikan secara verbal terlebih dahulu kepada audiens, supaya mereka meyakini bahwa kita memang sudah punya kesiapan yang cukup. Nah itu dia yang perlu kita, dan ini harus dilatih berkali-kali di hadapan cermin ya, di hadapan cermin atau kepada orang. Kemudian orang lain kita minta untuk memberikan penilaian gitu. Jadi kita latih di hadapan cermin atau kepada orang, nanti orang lain memberikan penilaian. Apakah tampilan kita itu sudah smile, sudah penuh antusiasme, atau tampilan kita itu sudah penuh dengan harapan-harapan pendengar ya. Kalau ada orangnya 1-2 orang untuk memberikan penilaian kepada kita, kita bisa mendengarkan ya. Bagaimana tanggapan mereka ketika kita presentasi. Nah itu yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, atur kecepatan berbicara ya. Atur kecepatan berbicara ini ya teorinya adalah minimal ya kisarannya 120 sampai 160 kata per menit. Jadi jangan terlalu kecepatan juga, seperti misalnya Marsha. Kalau Anda mendengarkan film anak-anak Marsha itu nah gitu. Itu akan sulit ya audiens menerima presentasi kita. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, yang bagus itu adalah antara 120 sampai 160 kata dalam 1 menit ya. Misalnya saya menyampaikan pada presentasi ini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil-hasil riset dari temuan saya tentang rencana pembuatan renstra di sebuah kota ya di Jawa, dan saya menemukan hal-hal yang menarik. Yang pertama, visi misinya sangat bagus sekali, menjadikan kota itu kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Nah ini cukup 3 ya poin visi yang dimiliki oleh kepala daerah itu, yaitu menjadikan kota yang maju, kemudian berbudaya dan sejahtera. Nah, berbasis teknologi informasi. Itu yang menjadi poinnya ya. Maju, berbudaya, sejahtera, berbasis teknologi informasi. Nah, inilah yang perlu dikembangkan ya dalam misi yang lanjutannya sebagai penjabaran dari visi kepala daerah. Nah, di sini kita menceritakan berbagai hal, kondisi di lapangan, penduduk bertambah, kemudian penataan properti perumahan ya, tata kota juga sudah semakin baik ya. Beberapa ruas jalan saja yang perlu diperbaiki. Kemudian kendaraan bermotor yang cukup padat ya. Kemudian perlunya penanganan apakah sistem ganjil genap atau perubahan moda transportasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data-data yang kita ungkap atau informasi yang kita sampaikan kepada audiens untuk memastikan bahwa mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi poin ketiga adalah mengatur kecepatan berbicara dalam 1 menit ya. Jangan sampai kecepatan ya seperti Marsha itu. Kemudian yang keempat,
ya. Yang keempat itu adalah punya wawasan, ya. Dalam hal ini gunakan fakta dan data yang benar, jangan data yang salah atau data abal-abal seperti yang sering saya sampaikan. Realnya dari Renstra yang ingin saya buat di sebuah kota di Pulau Jawa, data penduduknya bertambah drastis, ya. Awal ketika berdiri kota itu penduduknya hanya sekitar 700-800 ribu. Sekarang, ya, 10 tahun terakhir ini penduduknya bertambah sampai 1.900.000. Nah, misalnya begitu. Ini data ini sangat luar biasa. Karena itu saya tertarik untuk menemukan, ya, apa yang mungkin dibangun di kota ini, apa yang mungkin diusulkan, apa yang prioritas, apa yang perlu tuntaskan, ya, dari pembangunan di kota ini. Apakah infrastrukturnya, apakah sumber daya manusianya, ya, atau transportasinya, modanya, atau ruang hijau terbukanya yang perlu diperbanyak dan lain sebagainya. Ini adalah kajian-kajian secara spesifik yang nanti akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Nah, begitu. Jadi kita sampaikan fakta dan data yang benar untuk kemudian kita menemukan dan menjelaskan, ya, dengan baik kepada audiens. Dalam hal ini audiens mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, inilah 4 hal yang bisa dijadikan pengantar buat kita semuanya. Tentunya Anda sudah memiliki data-data yang baik, data-data yang akurat. Saya sampaikan, jangan lupa data jangan disampaikan bersifat umum, tapi data yang disampaikan adalah bersifat spesifik, ya. Misalnya berkas itu biasanya dicatat di buku besar, tulis namanya, tulis alamatnya, tulis NIK-nya, kemudian tulis keluhannya dan lain sebagainya di buku besar, ya, dengan solusi menggunakan aplikasi. Semuanya itu ditulis kembali, tapi sangat mudah ditemukan data dan informasinya. Cukup menggunakan satu akun, yaitu NIK. Karena NIK orang Indonesia ini juga sekarang menurut Menteri Keuangan sudah dijadikan juga sebagai nomor NPWP. Nomor NPWP itulah sebagai akun tunggal dari setiap orang per orang di Indonesia ini. Setiap warga negara, setiap penduduk memiliki NIK sekaligus sudah juga memiliki NPWP. Demikian saya kira sebagai pengantar kuliah. Saya yakin Anda lebih banyak data yang dimiliki, data dan informasi yang Anda punya. Paling tidak 5 jurnal riset penelitian dari orang-orang yang Anda pilih, ya, Anda bisa mempresentasikan kembali. Dan harapan saya Anda juga mempresentasikan apa yang Anda miliki. Demikian dari saya sebagai pengantar kuliah pekan ini. Saya harap Anda tetap menjaga kesehatan, memakan makanan asupan yang sangat bergizi, dan meminum obat-obatan diperlukan untuk menjamin bahwa kita tetap sehat menghadapi situasi pandemik yang tidak menentu sekarang ini. Demikian saya akhiri semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.